Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah farmakologi dan toksikologi 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu antihipertensi golongan angiotensin reseptor blocker, yang disusun oleh Salsa Zahrani Suseno, yang kedua Akbar Rizky Saputra, yang ketiga Raffi Afian Janegara, dan keempat Monika Safira. Baiklah, ke bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Hampir 1 miliar orang di dunia beresiko terkena kegagalan jantung, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan kebutaan akibat hipertensi. Hipertensi terjadi ketika volume darah meningkat atau saluran darah menyempit, sehingga membuat jantung memompa lebih keras untuk menyuplai oksigen dan nutrisi kepada setiap sel di dalam tubuh. Tekanan darah diukur berdasarkan tekanan terhadap dinding pembuluh, yang besarannya dinyatakan dalam mmHg. Jika tekanan darah melebihi tingkat yang normal, maka risiko kerusakan bisa terjadi pada organ-organ vital di dalam tubuh seperti jantung, ginjal, otak, dan mata. Hal ini meningkatkan risiko kejadian yang bisa berakibat fatal. ACE inhibitor merupakan golongan obat antihipertensi direkomendasikan untuk diberikan pada pasien yang menjalani hemodialisis. Namun, sebagian besar obat golongan ini ikut terdialisis saat dilakukan hemodialisis. Selain itu juga didapatkan ada laporan mengenai efek samping berupa batuk pada 5-20% pasien yang menggunakan obat ini. Oleh karena itu, pemberian obat golongan ACE inhibitor dapat digantikan dengan golongan obat ARB yang tidak ikut terdialisis serta memiliki efek samping minimal. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa itu hipertensi? 2. Apa saja obat antihipertensi golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB? Yang ketiga, bagaimana cara kerja antihipertensi golongan angiotensin reseptor blocker ARB? Obat-obat antihipertensi golongan. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi tentang angiotensin reseptor blocker. ARB bekerja dengan cara memblok aktivitas dari angiotensin 2, yang merupakan vasokonstriktor kuat, dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit. Penyempitan pada pembuluh darah dapat menyebabkan jantung memompa darah dengan lebih kuat, sehingga dihasilkan tekanan darah yang tinggi. ARB mencegah angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya. Reseptor angiotensin 2 ini terletak di otot-otot sekitar pembuluh darah, sehingga memungkinkan pembuluh darah membesar, mengurangi tekanan darah, dan memperbaiki gejala gagal jantung. Memiliki efek terhadap aktivitas simpatetik di mana angiotensin 2 memiliki efek pada noradrenaline yang berkontribusi terhadap vasokonstriksi dan meningkatkan denyut jantung. Obat antihipertensi yang sering digunakan sesuai rekomendasi adalah diuretik, penghambat enzim konversi angiotensin, penghambat reseptor angiotensin, penyekat beta, dan antagonis kalsium. Terapi menggunakan ACE inhibitor merupakan terapi yang aman dan konvensional. Walaupun obat ini efektif dan dijadikan pilihan utama, namun obat ini sering menimbulkan efek samping batuk yang sangat mengganggu. Batuk kering yang persisten dapat dijelaskan secara farmakologi karena ACE inhibitor menghambat penguraian dari bradikinin. Batuk yang disebabkan tidak menimbulkan penyakit
tetapi sangat mengganggu kepada pasien. Hal ini menyebabkan pemilihan obat golongan ARB sebagai terapi alternatif. Mekanisme kerja angiotensin reseptor blocker. Dengan mencegah efek angiotensin 2, senyawa antagonis reseptor angiotensin 2 yaitu contoh obatnya adalah losartan, kandesartan, irbesartan, valsartan, dan erposartan merelaksasikan otot polos sehingga mendorong vasodilatasi, meningkatkan ekskresi garam dan air di ginjal, menurunkan volume plasma, dan mengurangi hipertrofi sel. Manfaat angiotensin reseptor blocker. ARB ini lebih toleran dari ACE inhibitor dan mungkin jadi pilihan terapi yang praktis. Studi menunjukkan efikasi dari irbesartan, losartan, valsartan, dan telmisartan dalam manajemen chronic kidney disease. Semua golongan ARB terbukti efektif dalam meningkatkan beberapa aspek disfungsi ginjal. Penurunan proteinuria dengan ARB juga terkait dengan peningkatan hasil kardiovaskuler. Setelah dekade penelitian, sekarang ada bukti untuk menunjukkan bahwa ARB memberikan pilihan pengobatan berkhasiat untuk mencegah perkembangan penyakit ginjal pada pasien hipertensi atau dengan atau tanpa diabetes. Contoh sediaannya yang pertama adalah kandesartan. Dosis kandesartan digunakan untuk gagal jantung. Dosis awal yang digunakan adalah 4 mg 1 kali sehari yang dapat digandakan dengan interval tidak kurang dari 2 minggu. Kandesartan untuk hipertensi digunakan dosis awal 8 mg untuk 1 kali sehari. Untuk perawatan digunakan 8 mg 1 kali sehari dengan maksimal dosis 32 mg per hari sebagai dosis tunggal atau dalam dosis terbagi. Profil farmakokinetik kandesartan. Konsentrasi puncak kandesartan dalam plasma tercapai sekitar 3-4 jam setelah konsumsi per oral dan waktu paruh plasma terhitung sekitar 9 jam pada individu yang sehat. Pada individu dengan hipertensi, waktu paruh dilaporkan lebih lama. Untuk absorpsinya, kandesartan ini termasuk prodrug dari kandesartan. Setelah konsumsi, kandesartan sileksetil diubah menjadi bentuk aktif kandesartan dengan bioavailabilitas absolut sekitar 15-40% dengan konsentrasi serum puncak tercapai 3-4 jam setelah konsumsi tablet. Onset obat kandesartan. Onset atau efek obat bekerja sekitar 2-3 jam dengan durasi lebih dari 24 jam. Diserap di saluran pencernaan dengan bioavailabilitas sekitar 15% dengan waktu plasma puncak 3-4 jam. Volume distribusinya terikat pada protein plasma lebih dari 99% dan tidak menembus sel darah merah. Metabolismenya diubah menjadi kandesartan aktif melalui proses hidrolisis ester pada absorpsi di saluran cerna. Sebagian di metabolisme di hepar kurang dari 20% untuk membentuk metabolit inaktif melalui proses O-diethylation. Eliminasinya sekitar 26% akan dieliminasi tanpa perubahan di dalam urin. Diekskresi melalui urin 33% dan feses via sistem biliar 67%. Clearance plasma kandesartan dipengaruhi oleh insufisiensi ginjal, tetapi tidak dipengaruhi oleh insufisiensi hati ringan sampai sedang. Berikut akan dijelaskan oleh Akbar Rizky. Terima kasih.
Baik, saya akan menjelaskan obat eprosartan. Eprosartan bekerja dengan cara menghambat reseptor angiotensin 2 di pembuluh darah. Cara kerja ini akan menyebabkan pembuluh darah melebar, sirkulasi darah dapat mengalir dengan lebih lancar, pasokan oksigen ke jantung meningkat, dan akhirnya tekanan darah menurun. Dosis eprosartan. Dosis dewasa untuk hipertensi. Dosis awal 600 mg sekali sehari dengan asumsi volume intravaskular yang cukup. Dosis pemeliharaan. Jumlah dosis harian 400-800 mg. Diberikan 1 kali atau 2 kali sehari. Profil farmakokinetik eprosartan. Obat ini bekerja pada sistem renin-angiotensin untuk menurunkan resistensi prefer total dalam 2 cara. Pertama, menghambat pengikatan angiotensin 2 ke reseptor ATI di otot polos pembuluh darah, menyebabkan dilatasi pembuluh darah. Kedua, menghambat produksi norepinefrin simpatik, yang selanjutnya menurunkan tekanan darah, seperti antagonis reseptor angiotensin 2 lainnya. Eprosartan umumnya ditoleransi lebih baik daripada enalapril, penghambat ACE, terutama di kalangan orang tua. Absorpsi obat eprosartan. Bioavailabilitas absolut setelah dosis tunggal 300 mg oral, eprosartan adalah sekitar 13%. Konsentrasi plasma eprosartan memuncak pada 1-2 jam setelah dosis oral dalam keadaan puasa. Pemberian eprosartan dengan makanan menunda penyerapan dan menyebabkan perubahan variabel kurang dari 25% pada nilai CMX dan AUC yang tampaknya tidak penting secara klinis. Konsentrasi plasma eprosartan meningkat sedikit lebih rendah dari dosis proporsional, di atas kisaran dosis 100 mg hingga 800 mg. Waktu paruh eliminasi rata-rata eprosartan setelah dosis oral 600 mg adalah sekitar 20 jam. Eprosartan tidak terakumulasi secara signifikan dengan penggunaan kronis. One set obat eprosartan. One setnya 1-2 jam dan durasinya sejak pemakaian obat 2 hingga 3 minggu. Distribusi. Ikatan protein plasma eprosartan tinggi sekitar 98% dan konstan selama rentang konsentrasi yang dicapai dengan dosis terapeutik. Analisis farmakokinetik populasi yang dikumpulkan dari 2 uji coba fase 3 dari 29 pria dan 172 wanita dengan hipertensi ringan hingga sedang berusia 20 hingga 93 tahun menunjukkan bahwa eprosartan menunjukkan pembersihan oral rata-rata populasi untuk rata-rata usia 60 tahun. Pasien 48,5 L per jam. Populasi rata-rata volume distribusi adalah 308 L. Farmakokinetik eprosartan tidak dipengaruhi oleh berat badan, ras, jenis kelamin, atau tingkat keparahan hipertensi pada awal. Pembersihan oral terbukti menjadi fungsi linier usia dengan CLF menurun 0,62 L per jam untuk setiap peningkatan tahun. Metabolisme. Eprosartan adalah satu-satunya senyawa terkait obat yang ditemukan dalam plasma dan feses. Setelah eprosartan intravena, sekitar 61% bahan ditemukan di feses dan sekitar 37% di urin. Setelah dosis oral, eprosartan sekitar 90% ditemukan di feses dan sekitar 7% di urin. Sekitar 20% dari radioaktivitas yang diekskresikan dalam urin adalah hasil glukuronida dari eprosartan dengan 80% sisanya adalah eprosartan yang tidak berubah. Yang selanjutnya eliminasi. Eprosartan dieliminasi melalui ekskresi biliar dan ginjal, terutama sebagai senyawa yang tidak berubah. Kurang dari 2% dari dosis oral diekskresikan dalam urin sebagai glukuronida.
Tidak ada metabolit aktif setelah pemberian dosis oral dan intravena dengan eprosartan pada subjek manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan irbesartan. Irbesartan kaplet adalah obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau disebut juga hipertensi. Obat ini dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan obat lain untuk mengobati penyakit ginjal yang disebabkan diabetes pada pasien diabetes tipe 2 dan tekanan darah tinggi. Obat ini mengandung zat aktif irbesartan 150 mg. Irbesartan berada dalam kelas obat yang disebut antagonis reseptor angiotensin 2. Obat ini bekerja dengan cara memblokir hormon angiotensin yang dapat mengencangkan pembuluh darah. Dosis irbesartan untuk hipertensi 150 mg sebanyak 1 kali per hari. Dosis maksimalnya 300 mg sebanyak 1 kali per hari. Nefropati diabetik pada pasien diabetes mellitus tipe 2, 150 mg sebanyak 1 kali per hari. Dosis maksimalnya 300 mg sebanyak 1 kali per hari. Absorpsi obat irbesartan diabsorpsi di saluran cerna. Absorpsi dapat sedikit tertunda bila terdapat makanan. Metabolisme di hati. Ekskresi diekskresi melalui empedu dan urin sebagai obat dan metabolit yang tidak berubah. Urin sekitar 20%. Kurang dari 2% sebagai obat tidak berubah. Waktu yang dibutuhkan obat untuk dikeluarkan oleh tubuh dari separuh kadar awal obat. Waktu paruh eliminasi selama 11-15 jam. Profil farmakokinetik irbesartan adalah T setengah 11-15 jam. Onsetnya 1-2 jam, durasinya 24 jam. Dan ikatan dengan plasma sebesar 90%. Baiklah, selanjutnya adalah losartan. Losartan potasium adalah obat antihipertensi generasi pertama dari golongan non-peptid angiotensin 2. Reseptor antagonis. Obat ini secara kompetitif dan selektif mengikat subtype 1 dari A2 sehingga menghambat efek fisiologis dari A2. Dosis obat untuk dewasa hipertensi 50 mg per hari. Dosis bersifat individual dan dapat ditingkatkan hingga 100 mg per hari sesuai respon klinis. Penyakit ginjal yang disebabkan diabetes pada diabetes mellitus tipe 2, 50 mg per hari dapat meningkatkan hingga 100 mg per hari tergantung respon tekanan darah. Gagal jantung. Untuk gagal jantung 12,5 mg per hari. Dapat dititrasi dosis dengan interval mingguan. Untuk hipertensi lansia dengan umur 75 tahun ke atas. Hipertensi penyakit ginjal yang disebabkan diabetes, gagal jantung 25 mg per hari. Absorpsi obat. Diserap dengan baik dari saluran pencernaan. Penurunan tingkat penyerapan dapat disebabkan oleh makanan. Kadar obat yang masuk ke dalam peredaran darah sekitar 33% dan waktu yang dibutuhkan obat untuk dikeluarkan oleh tubuh dari separuh kadar awal obat dalam kondisi puasa sekitar 1 jam. Metabolismenya mengalami metabolisme jalur pertama. Sebanyak 35% dikeluarkan melalui urin dalam bentuk obat tidak berubah sekitar 4% dan dalam bentuk metabolit sekitar 6%, serta melalui feses sekitar 60%. Waktu yang dibutuhkan obat untuk dikeluarkan oleh tubuh dari separuh awal obat sekitar 1,5-2,5 jam. Selanjutnya obat olmesartan. Olmesartan bekerja dengan merelaksasikan pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir dengan lebih mudah. Olmesartan bekerja dengan memblokade ikatan angiotensin 2 dengan reseptor ATI.
EAT1 vaskular, sehingga akan merelaksasi otot polos vaskular. Dengan blokade tersebut, olmesartan akan menghambat feedback negatif terhadap sekresi renin. Sebagai hasil dari penyumbatan ini, olmesartan mengurangi vasokonstriksi dan sekresi aldosteron. Hal ini akan menurunkan tekanan darah dengan menghasilkan vasodilatasi dan penurunan resistensi perifer. Untuk dosisnya olmesartan tersedia dalam bentuk tablet 5 mg, 20 mg, dan 40 mg. Dosis normal yang dianjurkan untuk dewasa termasuk lanjut usia dan kerusakan hepar dan ginjal ringan adalah 20-40 mg per hari dengan frekuensi pemberian 1 kali 1. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 40 mg per hari setelah 2 minggu. Bila tekanan darah tetap tidak mencapai target 55. Cara kerja obat, olmesartan digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Menurunkan tekanan darah tinggi dapat membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Farmakokinetik olmesartan. Olmesartan bekerja dengan memblokade ikatan angiotensin 2 dengan reseptor AT1, sehingga akan merelaksasi otot polos vaskular. Dengan blokade tersebut, olmesartan akan menghambat feedback negatif terhadap sekresi renin. Bioavailabilitas olmesartan adalah sebesar 26%, dengan metabolisme terjadi di hepar dan tidak hilang dengan hemodialisis. Waktu paruh olmesartan adalah 13 jam, dan kemudian diekskresikan 40% melalui ginjal dan 60% melalui biliar. Penutup 3.1 Kesimpulan, obat angiotensin reseptor blocker sebagai terapi bagi pasien yang intoleransi ACE inhibitor seperti candesartan, irbesartan, telmisartan, valsartan diberikan pada pasien yang intoleransi ACE inhibitor dengan respon batuk. Mungkin sampai di sini makalah ini kami presentasikan. Harapan dari kami semoga kita semua memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.